Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di program Belajar Bentar bareng 43. Perkenalkan saya Muhammad Ghazi Tifazuddin. Pagi ini saya menjadi MC pada kelas di ruang sampah 3. Nah, sebelum kita mulai, coba saya cek semua apakah suara saya terdengar dengan baik. Jelas. Dengar Kak, dengar. Baik. Kalau begitu, saya mulai ya. Pada kesempatan pagi ini, Ruang Sampah 3 akan mengadakan program belajar bentar bareng 43, yang dimana program ini akan terus berlanjut secara berkala. Pada kesempatan pagi ini, Ruang Sampah 3 mengadakan kelas mengenai cara mudah analisis hanya model candlestick, baik berupa bentuk candlestick itu sendiri atau pola yang terbentuk dari susunan beberapa candlestick. Nah, karena pemateri sudah hadir, maka untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan pemateri. Kita cek dulu apakah pemateri sudah siap. Halo Pak Adi, apakah sudah siap? Ya, bisa terdengar Baik. jelas dan sudah siap juga di sini. Untuk mempersingkat waktu, maka pada pemateri saya persilahkan untuk memulai pelajarannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Adi Kurnia Halim di sini dalam program Belajar Bentar bareng 43. Yang mana materi yang akan disampaikan ini merupakan materi yang sangat bermanfaat dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di dunia trading. Oke, materi pada hari ini yaitu cara mudah analisis hanya modal candlestick. Yang mana tentunya kita sering dalam market itu ya, banyak distorsi-distorsi yang terjadi, seperti berita, atau ajakan beli, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini biar kita tidak terjebak oleh hal-hal tersebut, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menganalisa candlestick. Yang tentunya ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam keseharian tradingnya. Nah, langsung saja. Untuk materi yang akan disampaikan itu ada dua. Yang pertama candlestick pattern, kemudian yang kedua adalah continuation pattern. Di mana candlestick pattern ini sendiri itu merupakan pola dari candlestick. Ya, bisa kita anggap beberapa candlestick lah. Nah, contoh ada pola morning star, evening star, yang mana yang akan kita bahas nantinya. Nah, sedangkan continuation pattern itu merupakan sebuah pola yang terbentuk dari banyak candlestick. Bisa dikatakan continuation pattern ini pola yang terbentuk itu dari beberapa rentang waktu tertentu. Nah, ada banyak contohnya nanti akan kita bahas, dan juga ada contoh realnya tentunya di dalam chart candle sebuah saham. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke chart pattern, ini ada candlestick. Nah, yang mana terbagi menjadi dua secara umum, yaitu bullish dan juga bearish. Nah, candle bullish itu biasanya digunakan warna hijau ya di sini ya, dan bearish itu merah. Sebenarnya ini sesuai preferensi pribadi, namun secara umum seperti ini. Nah, di mana di sini itu ada open price, yaitu harga pembukaan terdapat di bawah untuk bullish candlestick, dan juga close price-nya di atas. Nah, itu untuk bullish candlestick. Kemudian apa ini? Ada ekor, 2 ekor di atas dan juga ekor di bawah. Nah, ekor di bawah ini namanya low price atau harga terendah pada candlestick tersebut. Atau anggaplah sebagai harga terendah pada hari perdagangan tersebut. Jadi misal ketika harga dibuka dengan harga 500 misal. Kemudian dia turun ke harga 490. Nah, kemudian dia naik lagi. Maka terbentuklah sebentar. Nah, terbentuklah ini di sini
low price atau harga rendah. Nah, kemudian dia naik pada pertengahan hari mencapai harga 530 misal. Kemudian dia turun ke 525. Nah, maka terbentuk harga high price, kemudian ditutup misal dengan harga 520 seperti itu. Nah, sama dengan candle bearish. Di candle bearish itu opening price-nya ada di atas dan close price atau harga penutupan itu ada di bawah. Nah, yang mana sama seperti mekanisme seperti ini ya, ketika misal dia dibuka dengan harga 520, kemudian dia naik menjadi harga 530, kemudian dia turun. Nah, maka dia akan meninggalkan ekor seperti ini. Nah, yang mana di sini ini adalah bodinya, badan candle, body. Oke, sedikit pengantar tentang candlestick. Lalu kita langsung saja ke candlestick pattern atau pola candlestick. Nah, di sini ada pola candlestick yang candlestick pattern cheat sheet, yang mana ini saya ambil dari Reddit ya. Nah, di sini ada berbagai macam pola, ada banyak ya di sini ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini. Nah, ini paling sering kita temui nih, candle hammer. Candle hammer itu merupakan candle yang mana ini terjadi ketika sedang bearish ya, atau ketika harga sedang terjadi penurunan terus-menerus, kemudian terjadi pemantulan harga, maka terbentuklah candle hammer ini. Nah, misal ini harga sahamnya lagi turun gitu kan, turun, kemudian di sini ada satu titik di mana dia pembukaannya di sini. Kemudian dia turun, mencapai titik supportnya, kemudian dia memantul ke atas. Nah, dan di pembukaan dia membentuk candle seperti ini. Yang mana candle ini dia ekornya panjang dan ada kepalanya di sini. Dan kecil saja. Nah, ini merupakan salah satu candle yang akan sering kita temui nantinya, dan juga ini biasanya merupakan tanda-tanda pembalikan arah harga. Ketika hal ini terjadi, maka ya setelah turun naik, potensi keesokan harinya itu adalah harga naik. Itu adalah potensi yang terjadi, ya potensi yang ada jika candle ini terbentuk pada suatu perdagangan. Nah, berbeda dengan hanging man. Hanging man ini merupakan sebuah candle ya, sebuah candle yang terbentuk ketika harga bergerak naik. Jadi misal di sini harga bergerak naik ke atas seperti ini. Nah, kemudian pada hari ini misal terbentuk harga openingnya di sini nih. Kemudian dia turun, kemudian memantul ke atas. Nah, terbentuk pola seperti ini. Kalau hanging man artinya orang yang bergantung ya, cukup seram sepertinya sebenarnya kalau arti secara harfiahnya. Nah, maka ketika misal hal ini terjadi, ya siap-siap aja ketika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki saham tersebut, sebisa mungkin ya dijual saja seperti itu. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu tanda pembalikan harga juga. Yang mana yang awalnya dia naik terus-menerus, kemudian bertemu titik ini, maka dia akan turun. Potensi untuk turunnya besar, bukan suatu kepastian juga, namun lebih besar potensinya dia akan turun. Seperti itu. Nah, kemudian ada inverted hammer. Inverted hammer ya seperti namanya, yaitu palu yang terbalik. Di mana kalau tadi palunya ada di atas sini, sekarang palunya ada di bawah sini. Nah, jadi ketika misal sebuah saham ya sedang turun terus-menerus, kemudian pada suatu hari dia mengalami kenaikan nih. Nah, tetapi dia tidak bisa mempertahankan kenaikan tersebut. Dia turun lagi misal. Nah, dan terbentuk pola seperti ini. Nah, maka ini bisa kita anggap sebagai sinyal terjadinya perubahan harga.
perubahan harga dari bearish atau dari turun menuju bullish, menjadi naik. Nah, maka di sini bisa dilakukan spekulatif buy atau kita berspekulasi untuk membeli seperti itu. Nah, nanti tentunya akan ada candle konfirmasi. Misal di sini dia akan naik gitu besoknya. Ya, maka ini merupakan salah satu bentuk konfirmasi bahwasanya sinyal ini adalah valid seperti itu. Nah, kemudian ada shooting star. Nah, shooting star ini ya sama seperti inverted hammer juga, cuma bedanya dia ada ketika harga itu bergerak naik. Misal harga naik, kemudian pada suatu hari perdagangan, misal hari ini atau hari Jumat seperti itu, dia naik, tetapi dia tidak bisa mempertahankan kenaikannya ini. Kalau misal ini hijau, misal ini full body atau candle-nya penuh warna hijau, nah, ini akan menjadi tanda yang sangat bagus. Namun sayangnya di sini dia anggaplah terpentok resisten atau harga yang sulit ditembus. Nah, maka dia akan turun. Nah, dan ini membentuk suatu candle yang bernama shooting star. Ya, karena ya seperti bintang jatuh lah ya ini ya. Candle panjang, warna merah lagi, seperti itu. Kemudian, ini merupakan sinyal atau tanda-tanda supaya kita cepat exit nih, cepat keluar. Jangan lama-lama kita bertahan di situ. Oke. Nah, lalu ada bullish engulfing dan juga bearish engulfing. Bullish engulfing dan juga bearish engulfing ini sangat sering ya kita temui ya dalam trading sehari-hari. Ini merupakan candle favorit saya kalau misal lagi jual beli, karena ini tanda-tandanya paling enak buat kita baca dan juga paling sering. Apalagi kalau misal ketika saham ini naik, dia disertai oleh volume, nah maka ini potensial lanjut nih. Begitu juga yang ini. Ketika dia turun, dengan volume yang banyak pula, ya sudah menjadi hampir suatu yang pasti bahwasanya besok dia akan akan turun seperti itu. Bearish engulfing ini perlu dicatat, tanda-tandanya adalah bahwasanya candle pertama di sini adalah warna merah atau dia melanjutkan penurunan, dia sedang turun, kemudian di sini turun. Misal nih hari kemarin nih candlenya warnanya merah, lagi turun. Kemudian pada hari ini dia naik nih, tetapi di pembukaannya dia di bawah daripada harga penutupan yang kemarin. Itu harga openingnya misal. Nah, jadi bullish engulfing itu akan valid ketika besar candle yang hijau ini lebih besar daripada candle yang merah ini. Dan juga kalau bisa dia full menutupi ya. Jadi badan candle yang warna hijau ini dia benar-benar menutupi dari bawah sampai atas kayak gini. Nah, ini benar-benar enak tanda-tandanya. Begitu juga dengan bearish engulfing. Bearish engulfing ini terjadi ketika harga sedang naik. Nah, kemudian di sini beda tanda-tandanya sebenarnya sama sih. Cuma bedanya di sini yang kecil itu adalah yang warna hijau atau sedang naik, warna hijau. Nah, di sini yang besar warna merahnya. Itu menutupi mohon maaf. Jadi dihitungnya jangan dari sini ya, jangan dari ekornya ya, bukan ekornya ini yang dihitung, tetapi badannya. Badan daripada candle, bukan ekornya. Nah, jadi di sini. Jadi yang warna merah ini menutupi daripada candle yang hijau, atau candle merah ini menutupi candle hijau. Nah, maka apalagi kalau misal ini disertai oleh volume yang besar juga, ya maka hampir pasti bahwasanya keesokan harinya harga sahamnya akan turun. Meskipun di pembukaan misal dia naik seperti ini harga sahamnya, tapi ya lihat aja, biasanya ya di penutupannya dia akan turun seperti ini misal. Oke, kemudian ada piercing pattern. Nah, piercing pattern ini sering juga kita temui.
Jadi piercing pattern itu adalah kalau misal kita artikan secara harfiah atau secara kata-kata, itu piercing itu adalah yang menusuk. Jadi pola candle ini terbentuk ketika harga saham atau candle itu seperti menusuk gitu ya. Dari bawah sini dia. Ini kan harga penutupan daripada hari kemarin misal. Harga penutupannya di sekitar sini. Kemudian di pembukaan, dia dibukanya di bawah sini nih. Di bawah harga penutupan kemarin. Kemudian dia menusuk ke atas, namun dia tidak bisa melebihi candle yang ini. Sehingga tidak bisa kita sebut sebagai bullish engulfing. Namun kita sebut dia sebagai piercing pattern. Nah, piercing pattern ini terjadi saat harga turun dan ya terjadi pola seperti ini, maka besoknya potensi untuk naik ya. Biasanya pelan-pelan dia naiknya. Mungkin ya sampai arah di sini. Nanti kalau misal candle-nya bisa break daripada ini, wah itu sangat bagus sekali itu. Udah luar biasa itu. Potensinya lebih besar lagi. Begitu juga dengan yang posisi biris. Nah, ini pertama kita bullish, harga naik, kemudian tiba-tiba terbentuk candle seperti ini. Ya harap berhati-hati aja. Ini nama candle-nya adalah dark cloud cover. Jadi kalau misal yang turun namanya piercing pattern, kalau yang potensi turun itu namanya dark cloud cover. Dari naik menjadi turun itu dark cloud cover, dari turun menjadi naik itu piercing pattern. Nah, ini juga kemudian ada bullish harami, salah satu pola yang saya senangi juga karena ini memberikan ya keuntungan yang cukup banyak lah bagi saya ketika saya trading di market. Nah, di sini bullish harami ya, bullish harami. Nah, bullish dan bearish. Bullish yang potensi naik, bearish potensi turun. Bullish harami terjadi ketika sebuah saham ini dia mengalami penurunan harga misal, sedang downtrend atau sedang tren turun. Kemudian pada satu titik terjadi pembentukan harga seperti ini. Di mana saat ini turun, kemudian dia saham ini saat dia pembukaan itu lebih tinggi daripada di penutupan hari sebelumnya. Nah, namun dia ini nggak bisa menembus daripada candle yang sebelumnya. Dia nggak bisa naik lebih tinggi, atau dia juga nggak bisa menutupi candle-nya secara penuh, seperti yang ada di engulfing, di pola engulfing. Nah, pola ini kita sebut sebagai harami, atau kalau misal yang naik itu adalah bullish harami, di mana candle setelahnya, candle kedua, itu ukurannya lebih kecil dan berada di tengah-tengah daripada candle pertama. Yang mana candle kedua ini dia ditutupi oleh candle pertama. Itu namanya pola harami. Nah, kemudian bearish harami itu sama seperti bullish harami, cuma bedanya di sini dia sedang uptrend atau sedang naik ya. Nah, sedang naik, di sini ada sebuah candle hijau yang besar, dan kemudian ya seperti yang bullish harami tadi, terjadi penurunan harga, namun penurunan harga ini candle-nya tidak menutupi daripada candle yang sebelah sini, candle yang warna hijau ini. Jadi dia di tengah-tengah sini posisinya. Nah, itu kita sebut sebagai bearish harami. Dan perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasanya ini bullish harami dan bearish harami ini merupakan salah satu contoh tanda sinyal-sinyal yang sangat kuat juga. Jadi bisa dipraktekkan sendiri nanti ketika misal trading, diamati, atau misal dari historis chart sebelumnya, kalau misal terbentuk tanda ini, ya bisa diperhatikan aja bahwasanya sebagian besar itu akan terjadi pembalikan arah seperti itu. Nah,
Kemudian di sini ada bullish kicker. Bullish kicker itu seperti apa? Bullish kicker itu terjadi, misal terjadi penurunan harga. Nah, kan di sini nih harusnya penutupannya. Nah, namun pada saat opening dia anggaplah seperti gap up, namun tidak gap up juga, karena dia opening harganya itu di opening harga sebelumnya. Nah, maka ini merupakan tanda-tanda yang kuat. Kenapa ini merupakan tanda-tanda yang kuat? Ya karena dia tiba-tiba terjadi apa ya? Candle ini terjadi pembukaan harga itu tiba-tiba aja loncat ke harga pembukaan di sebelumnya, dan itu dia bisa bertahan. Nah, jika dia bisa bertahan, maka ini merupakan salah satu tanda yang bagus untuk pembalikan harga. Dia sebelumnya turun, kemudian menjadi naik. Sama seperti bearish kicker. Nah, dia awalnya naik kayak gini kan, kita sudah berharap supaya dia naik lagi, tapi ternyata terjadi pola seperti ini. Ternyata harganya di saat pembukaan di hari keesokan harinya, ya itu tiba-tiba turun kan, tiba-tiba di harga opening sebelumnya. Dan dia ternyata bertahan konsisten di bawah harga opening sebelumnya. Nah, itu tanda-tanda penurunan. Dan itu salah satu tanda pembalikan arah juga. Dari uptrend menjadi downtrend, seperti itu. Nah, ya, bisa diperhatikan ya. Kemudian di sini ada Morningstar. Morningstar ini pola favorit saya juga, karena mudah mengidentifikasinya. Yang mana di sini terdiri atas 3 candle. Nah, kalau Morningstar itu tanda pembalikan arah dari bearish, dari turun menjadi bullish atau naik. Nah, jadi tanda-tandanya seperti ini. Di sini ada candle panjang warna merah, yang mana itu adalah tanda penurunan. Nah, kemudian terbentuk nih pola seperti ini. Terus apakah ketika muncul pola kecil seperti ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa membeli? Ya kalau rekomendasi saya ya jangan dulu. Karena kita belum tahu, karena masih belum valid lagi ini informasi yang kita dapatkan. Maka dari itu divalidasi atau dikonfirmasi oleh candle yang warna hijau ini, berwarna hijau ini. Jadi dia turun gitu kan, merah. Kemudian di sini ada candle mirip doji, tapi bukan doji. Nah, kemudian di sini muncul candle merah. Candle merah. Yang di sini warna hijau ya. Kalau misal menemukan pola ini, siap-siap aja beli. Namun, sebelum kita beli, ya tentu kita tunggu candle konfirmasinya dulu. Kalau misal sudah terjadi candle konfirmasi seperti ini, barulah kita bisa beli. Terus, misal ada pertanyaan, Pak, ini sudah ada candle konfirmasinya, saya beli, tapi kok turun? Misal turun. Nah, ya mungkin dia akan turun ya, terkoreksi di sini misal, segini. Tapi ya perhatikan aja, secara umum, secara garis besar, dia cenderung akan meningkat. Ya ditunggu saja kalau begitu. Ketika dia turun, dia ya potensi besar, sebagian besar ya, itu akan naik lagi. Walaupun dia di sininya koreksi. Seperti itu. Begitu juga dengan Evening Star, mohon maaf, hampir salah sebut tadi. Nah, Evening Star di sini itu adalah ketika naik, sama seperti namanya, yaitu evening atau senja. Ketika apa ya? Ketika matahari senja itu turun gitu kan. Ya akan malam, akan gelap, sama seperti saham. Ketika terbentuk pola Evening Star, dia akan turun potensinya seperti itu. Ya tanda-tandanya sama ya seperti yang Morning Star ya. Kalau yang Evening Star ini bedanya cuma ya dia sedang naik aja. Kemudian di sini ada candle merah, dia sedang turun. Lalu di sini dikonfirmasi oleh candle penurunan lainnya. Kalau misal dia naik seperti apa? Ya berarti tidak valid informasi ini. Masih bisa potensi lanjut seperti itu. Oke.
bullish abandon baby dan bearish abandon baby. Jadi apa ya? Bayi yang tertinggal seperti itu. Nah, ini polanya mirip Morningstar. Hanya saja di sini candle yang ada di bawah ini adalah doji ya, berupa doji atau dia berupa plus. Kalau candle plus seperti ini namanya adalah doji ya, bisa dicatat. Kalau candle plus itu namanya doji. Kalau ini candle bearish, kalau yang hijau itu candle bullish. Ya sama seperti tadi, kalau bullish abandon baby ya dia ada candle merah besar seperti ini. Ya. Kemudian terjadi yang namanya doji. Ketika harga opening dan harga closing itu sama, itu kita sebut sebagai doji. Nah, kemudian dikonfirmasi oleh candle warna hijau ini ya. Candle warna hijau ini kita dikonfirmasi. Candle warna hijau mengkonfirmasi adanya pembalikan arah. Kalau misal candle hijau ini tidak terbentuk seperti apa, tetapi dia malah turun lagi, ya lebih baik dijauhi. Nah, maka dari itu konfirmasi itu sesuatu hal yang sangat penting ya bagi Bapak Ibu sekalian, karena kalau informasi yang kita punya belum lengkap, ya jangan dipaksakan untuk membeli. Sama seperti ketika bearish abandon baby. Ini sama seperti bullish abandon baby, hanya saja ya dia dari pola naik menjadi turun. Dan perlu diingat sama-sama butuh yang namanya konfirmasi untuk melakukan jual beli. Karena kalau misal nggak terkonfirmasi, ya biasanya jatuhnya buruk sih hasilnya. Seperti itu. Ada three white shoulders. Nah, mungkin sering juga kita lihat harga yang bergerak itu dia berjejer 3 seperti ini. Nah, kalau pola ini terbentuk, maka ini salah satu tanda pembalikan arah juga. Dari yang awalnya turun harganya menjadi naik. Seperti itu. Sama Three Black Cross. Three Black Cross ini dia awalnya turun, mohon maaf, awalnya dia naik, kemudian ada pola seperti ini, berjejer dia 3 kali, maka itu potensinya dia turun lebih dalam lagi. Langsung candle keempat di bawah sini tajam seperti itu kan. Nah, kemudian sudah selesai kita di candlestick pattern. Sebenarnya di candlestick pattern ini masih banyak lagi yang bisa dieksplor atau kita jelajahi. Namun untuk sementara yang paling mudah dan paling sering ditemui adalah yang sudah saya sampaikan tadi. Maka kita sampai di situ aja dulu. Karena kalau misal mau menyerap informasi terlalu banyak itu juga nggak bagus, sulit juga mengingatnya kalau terlalu banyak, maka kita mulai yang kecil. Itu untuk candlestick pattern. Kemudian untuk continuation pattern, nah ini ada banyak ya continuation pattern-nya. Di sini ada symmetrical triangle, kemudian ada ascending triangle, ada inverse head and shoulder, double top ada tidak? Oh ini ada double top, ada double bottom di sini. Nah ini sering juga kita temui dan ini berbeda dengan candlestick pattern tadi yang hanya terjadi antara 1 sampai 3 candle aja. Nah, kalau continuation pattern ini memakan waktu yang bisa dikatakan cukup lama dan juga banyak candlestick yang di dalamnya. Jadi bisa dikatakan continuation pattern ini adalah gambaran yang lebih besar atau bigger picture daripada candlestick pattern tadi untuk scope yang lebih luas. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada symmetrical triangle, yaitu seperti ini polanya. Nah, di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi terjadi di sini, dia misal nih, sahamnya sedang naik gitu kan. Sedang naik. Naik, nah kemudian dia turun. Turun, tetapi dia tidak lebih rendah daripada batasan yang sebelumnya. Dia naik lagi. Nah, namun dia tidak lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Turun, naik lagi.
Nah, kalau sudah terlihat pola seperti ini, kita bisa siap-siap nih beli. Misal, nanti dia kalau misal dia breakout ke atas, potensinya tetap ada dua ya Bapak Ibu ya. Dia potensi naik atau potensi turun. Ketika misal dia seperti ini, kemudian dia turun ke bawah sini dan menembus di bawah sini, ya artinya pola ini gagal dan dia akan turun. Tapi perlu diperhatikan, sebagian besar symmetrical triangle ini dia akan naik. Ketika dia naik, dia breakout, apakah kita bisa langsung beli? Enggak juga. Nah, ada dua strategi di sini. Buy on breakout di sini, atau kita buy on retest di sini. Atau diuji ulang, pengujian ulang support. Jadi biasanya ketika harga saham itu naik, dia sudah breakout resistennya, di sini anggaplah, nah dia akan naik, kemudian dia akan turun lagi. Untuk apa dia turun lagi? Dia akan menguji resisten yang sebelumnya telah dia tembus. Ketika misal dia bisa bertahan di sini, kemudian dia mantul, nah maka ini bisa kita beli di sini. Ya, dia akan naiknya ya cukup kencang ya, namun butuh waktu yang agak lama juga, misal anggaplah seminggu atau 2 minggu. Jadi kalau kita menggunakan continuation pattern, itu kurang cocok kalau misal kita digunakan untuk daily trade. Akan lebih enak, akan lebih santai juga untuk swing trade seperti itu. Nah, kemudian extending triangle. Nah, ini bullish untuk yang varian bullish ya, atau varian naik. Jadi dia itu membentuk segitiga, namanya ascending triangle ya kita sebut polanya. Dia membentuk segitiga seperti ini, membentuk batasan di atas ini. Yang mana ketika harga, ini posisinya harga sedang naik ya, bukan harga sedang turun ya. Posisinya harga sedang naik, kemudian turun. Nah, ketika dia turun, dia akan naik lagi. Namun dia akan setara dengan tinggi yang sebelumnya, tinggi puncak yang sebelumnya. Terus turun lagi. Nah, namun penurunannya di sini dia posisinya lebih tinggi daripada lembah yang sebelumnya. Nah, maka akan sampai posisi di mana dia breakout di sini, sama seperti ini tadi, dia biasanya akan retest di sini, turun untuk retest. Nah, ketika dia berhasil retest, maka dia akan naik. Namun ketika dia jebol ke bawah, maka pola tersebut akan gagal. Seperti itu. Maka dari itu, tunggulah konfirmasinya. Tunggu konfirmasi dari pola ini. Nah, kemudian ada symmetrical triangle yang untuk bearish varian. Nah, ini sama seperti bullish varian ya. Dia turun, kemudian ada lembah di sini dia naik, turun lagi, namun lembahnya tidak bisa lebih tinggi tidak bisa lebih rendah maksudnya daripada lembah yang sebelumnya. Nah, namun tanda-tanda ini ya jelas tanda-tanda penurunan. Saya sudah sering menemukan pola ini di market ya. Dan ya kalau misal ketemu pola seperti ini apa yang dilakukan? Ya saya sih lebih cenderung untuk wait and see gitu ya, melihat dulu. Karena tanda-tandanya sudah berbahaya. Banyak pola-pola ini ditemukan entah itu di forex, di saham ataupun di kripto. Pola-pola seperti ini ditemukan dan akhirnya dia malah turun. Nah, untuk descending triangle ini untuk yang turun. Jadi dia turun sama seperti inilah, sama seperti yang ascending triangle lah untuk bullish. Nah, hanya saja dia pada saat posisi turun, sedang turun kemudian dia naik, ya jadi jangan senang dulu gitu. Nah, jadi bedanya apa antara bullish varian dan bearish varian atau bullish only dan bearish only ini segitiga ini? Ya bedanya ketika bullish dia sedang naik kemudian terbentuk pola segitiga. Nah, sedangkan untuk bearish dia sedang turun kemudian terbentuk pola segitiga. Ya, paling simpelnya seperti itu ya. Nah, kemudian rectangle, bullish continuation. Nah, di sini ada rectangle atau kotak, itu untuk bullish varian. Jadi ketika misal suatu saham itu sedang naik, dia akan, misal dia membentuk suatu pola ya, membentuk suatu pola kotak seperti ini.
Ya tidak kotak juga sebenarnya, namun dia naik turunnya itu membentuk pola kotak seperti ini. Kalau misal dalam kelas bandarmologi kita sebutnya sebagai fase reakumulasi seperti itu. Jadi misal harga sudah dinaikkan kemudian diakumulasi dia. Nah, ini adalah contoh ya, contoh daripada hal tersebut. Kalau dalam pola teknikal dia akan ya naik turunnya dia nggak akan apa ya, dia nggak akan kemana-mana, harganya cenderung di sini aja. Nah, ini namanya rectangle. Kemudian dia naik di sini. Nah, ketika resisten ini ditembus, biasanya dia akan turun lagi untuk uji resisten yang sebelumnya dia tembus. Kemudian dia naik di sini. Kalau mau beli di mana posisinya? Jangan saat di sini, tetapi belilah saat di sini, di poin 5 ini, atau ketika dia di sini, ketika dia uji resist. Kenapa jangan beli di sini? Karena ini berpotensi membentuk pola yang namanya double bottom. Double bottom akan kita bahas nanti. Sekilas kita kasih spill dulu aja. Nah, kemudian juga ini ada rectangle continuation pattern yang mana itu merupakan pola dari bearish. Bedanya apa? Kalau ini sedang naik kemudian dia membentuk kotak seperti ini. Kalau misal yang bearish atau sedang downtrend dia turun. Kalau di bandarmologi itu fase ini dia fase redistribusi seperti itu. Nah, ini kalau misal kayak gini kayak gimana gitu. Ini kan apa ya? Sebuah tanda-tanda juga gitu. Tanda-tanda penurunan dia. Kalau misal kita lihat sekilas ya memang mirip seperti double bottom. Tapi double bottom itu akan terkonfirmasi ketika misal dia breakout di poin 4 di atas ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada flag atau bendera. Flag atau bendera itu dia ya seperti namanya lah ya, dia membentuk sebuah bendera gitu. Kalau misal flag pattern itu ada bullish flag sama bearish flag. Di bullish flag ketika dia sedang naik, dia turun nih perlahan kayak gini. Namun secara umum ketika ditarik garis daripada chart tersebut, dia membentuk pola seperti bendera. Nah, maka setelah itu dia akan naik. Tembus ini resistennya, nah, ini sudah bagus nih. Sudah bisa lah spekulasi buy, spekulasi untuk beli di sini. Nah, target price-nya di mana? Biasanya di sini. Nah, seperti itu. Atau kalau misal dia break lagi, kita bisa tambah muatan di sini. Nah, kemudian di sini ada bearish flag. Ya kurang lebih sih mirip sama bearish flag. Nah, dia sedang turun dalam, kemudian dia naik nih. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian jangan terjebak sama kenaikan harga. Kita coba lihat dari bigger picture-nya, dari gambaran umum yang lebih luas lagi. Pola seperti apa yang terbentuk? Ketika misal pola yang terbentuk seperti bendera ini, ya harapannya sih nggak ada yang terjebak ya. Karena ketika misal dia breakdown di bawah sini, dia akan turun jauh lebih dalam lagi. Ini pola ini sudah pernah saya temukan di saham pernah, di kripto juga pernah. Oke, next. Ini ada pola lagi namanya inverse head and shoulder. Pola continuation ini merupakan salah satu pola untuk reversal trend ya, atau pembalikan arah harga seperti itu. Nah, yang mana ketika dia turun harganya dia mantul nih. Membentuk ya kita belum tahu kan ya, anggaplah kita belum tahu. Mantul bentuk harga. Nah, kemudian dia turun lagi lebih dalam. Turun lebih dalam. Namun dia memantul ke atas lagi. Dan ini dia apa ya namanya? Dia puncak yang di sini itu sama seperti puncak yang di sini. Puncak di 4, di poin 4 ini sama dengan puncak yang di poin 2. Atau lebih tinggi sedikit, lebih rendah sedikit, nggak apa-apa lah. Cuma dia sangat dekat posisi harganya. Nah, ini merupakan salah satu sinyal bagi teman-teman trader sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal kita tunggu konfirmasinya aja, apakah ketika turun dia bisa memantul di sini dan membentuk harga yang sama dengan harga di poin 1. Kalau bisa dan kemudian dia memantul, nah maka ini merupakan sinyal yang kuat untuk kita melakukan aksi beli.
Ya, namun biasanya tetap dia akan uji resisten lagi di sini karena ini cukup kuat. 1, 2, 3 kali memantul di sini kan. Nah, kemudian ada head and shoulders. Ini adalah ketika harga naik, kemudian dia turun, naik lagi, turun lagi. Pokoknya ada inverse head and shoulder itu untuk ketika dia turun kemudian naik ke atas. Ada juga yang namanya itu head and shoulder, yang mana terjadi ketika harga sedang naik. Nah, dan ketika terbentuk pola ini, maka harga akan turun. Perlu diingat, head and shoulder itu ketika naik dan potensi turun. Nah, ketika IHNS atau inverse head and shoulder itu terjadi ketika harga sedang turun dan dia akan potensi naik harganya. Nah, kemudian di sini ada cup and handle. Kenapa disebut cup and handle? Karena di sini dia membentuk pola seperti cangkir dan juga pegangannya. Cup and handle ini terjadi ketika harga sedang naik. Nah, terjadi harga seperti ini. Pola seperti ini membentuk cangkir dan juga pegangannya. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwasanya dia akan naik kalau misal terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah pola konfirmasi yaitu di 5, ketika dia breakout maka dia konfirmasi cup and handle. Inverse cup and handle seperti ini. Nah, kemudian ada juga penan, bullish penan. Dia hampir sama seperti symmetrical triangle. Cuma bedanya di sini dia mengandung lebih sedikit dataran dan puncak ya, atau lebih kecil lah bisa kita bilang di sini. Sama yaitu yang mana ketika harga sedang naik, kemudian ya ada gejolak sedikit lah, dia turun ke poin 3 di sini, naik, namun di sini dia tidak bisa lebih tinggi daripada poin 2 puncaknya, kemudian turun lagi tidak lebih rendah daripada poin 3, kemudian naik di sini, dia breakout poin 4, maka dia akan naik ke atas. Kemudian ada bearish pennant, kurang lebih sama seperti ini, namun ketika bullish pennant dia adalah posisinya sedang naik, sedangkan kalau bearish dia posisi sedang turun. Ada double bottom di sini. Double bottom seperti yang kita bahas tadi ya. Nah, kalau misal rectangle kan, misal ketika dia sedang turun, naik, turun, naik, dia seperti ini kan. Nah, ini kalau misal rectangle yang bearish varian. Namun yang kita bahas di sini adalah double bottom. Double bottom ini merupakan salah satu tanda ketika harga sahamnya sedang turun, kemudian menyentuh poin 1 di sini, dia naik, membentuk yang namanya leher, kemudian dia turun lagi. Nah, di sini merupakan salah satu tempat yang krusial ya, perlu kita perhatikan. Poin 3 ini biasanya akan sama dengan poin 1 harganya. Kalau breakdown, maka dia akan turun, lanjut downtrend. Nah, namun dia akan naik di sini. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Ketika dia berada di leher, leher ini merupakan harga konfirmasi ya. Ketika misal dia bisa breakout di sini, maka dia akan naik dengan sangat kencang sekali ya. Seperti itu. Sama dengan double top. Double top nanti kita ada contohnya ini. Bisa kita lihat nanti di real chart-nya. Yang mana ketika dia naik, kemudian turun, ini poin 1, kemudian turun, memantul harganya di sini, kemudian dia naik lagi. Ini ditunggu aja dulu, kita tunggu konfirmasi ya. Kalau misal dia bisa naik lebih tinggi daripada nomor 1, maka dia akan lanjut uptrend. Namun pola double bottom akan terbentuk ketika sudah mencapai harga yang sama dengan poin 1, dia turun kembali. Nah, untuk konfirmasinya ada di neckline atau leher lah kita sebutnya dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika harga turun, di sini melebihi daripada nilai 2 di sini, dia breakout ke bawah, nah, maka harga akan turun. Nah, ini ada falling wedge. Falling wedge ini adalah pola ya, ketika misal entah ini dia sedang turun atau dia sedang naik, kemudian dia turun seperti ini nih, membentuk pola seperti ini.
Nah, seperti segitiga atau wedge, sebut aja wedge ya, atau apa ya namanya, seperti itulah pokoknya. Nah, itu dia potensi naiknya besar ketika dia breakout di poin 5 sini. Jadi jangan buru-buru beli di poin 4. Tunggu saja dulu dia breakout. Nah, dan biasanya itu akan ada konfirmasi lagi, dia turun untuk konfirmasi. Sama seperti rising wedge. Kalau falling wedge, tandanya dia akan naik. Kalau rising wedge atau wedge yang naik, dia potensinya akan turun. Jadi ketika harga naik atau turun kemudian terbentuk pola seperti ini, nah maka itu siap-siap aja untuk keluar. Kenapa siap-siap keluar? Karena ya dia potensi untuk jatuhnya jauh lebih besar daripada potensi naiknya. Resikonya terlalu besar seperti itu. Nah, di sini ada triple bottom sama seperti double bottom, namun bedanya di sini ya ada inilah ya, ada apa? Ada 3 support di bawah sini. Ketika dia naik, maka dia potensi untuk naik. Itu triple bottom, sama seperti double bottom tadi. Kalau triple top, dia adalah tanda-tanda penurunan. Tanda-tanda penurunan yang seperti apa? Ya, ketika dia naik mencapai poin 1, dia turun ke poin 2. Naik lagi ke poin 3, dia turun. Namun biasanya poin 4 ini harganya itu tidak setara dengan poin 2 ini. Dia biasanya lebih tinggi. Nah, kemudian dia naik lagi nih untuk uji lagi di poin 5. Kalau dia berhasil, kalau misal dia sampai poin 5 sini, kemudian dia turun, ya itu siap-siap aja bahwasanya harga akan cenderung turun seperti itu. Oke, seperti itu saja yang saya sampaikan. Nah, nanti kita akan ada ke sesi praktek dan juga sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya serahkan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan cukup jelas. Ya, mohon maaf ya, saya izin mengganggu waktunya sebentar. Nah, nanti setelah kelas, semua peserta akan mendapatkan sertifikat, materi, dan rekaman kelas untuk dapat dipelajari lagi setelah kelas selesai. Namun, ada syarat untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu dengan mengisi form absensi dan menyertakan bukti kehadiran berupa screenshot Zoom saat webinar di dalam form absen yang akan dibagikan pada akhir sesi nanti setelah atau saat menjelang Q&A. Nah, untuk dapat dimengerti semua ya. Kemudian saya ada satu lagi hal yang ingin saya sampaikan. Boleh dibantu saya pemateri untuk merubah ke slide selanjutnya? Karena pemateri sedang berhalangan, maka saya ingatkan lagi, sekali lagi ya, untuk absensi akan dikirim di akhir sesi, yaitu link formnya. Jadi jangan meninggalkan acara di tengah-tengah, dan mohon ditunggu sebentar untuk materi karena sedang ada kendala sebentar. Nah, untuk pertanyaan, saya harap nanti ditanyakan setelah sesi praktek agar tidak menimbun orang-orang yang ingin pertanyaan tidak saling timpal ya, antara materi sudah dijelaskan atau yang belum dijelaskan. Lebih baik, ada baiknya untuk di-keep terlebih dahulu, kemudian ditanyakan di sesi Q&A. Nah, untuk praktek, nanti kita akan tetap ada praktek sebentar, kemudian sesi Q&A kita batasi jadi Bapak Ibu untuk cepat menanyakan pertanyaannya, karena ketika waktu telah habis maka saya tutup untuk kesempatan bertanya. Baik, untuk materi apakah sudah hadir kembali? Baik, mungkin halo, sudah. Boleh dibantu saya untuk ke slide selanjutnya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami dari Ruang Sampah 3 memiliki program membership prioritas.
yaitu program untuk mempelajari cara mudah cuan di pasar modal bersama dengan Ruang Sampah 3. Apa sih membership prioritas itu dan apa yang Anda akan dapatkan? Boleh dibantu slide selanjutnya. Nah, layanan kami merupakan layanan prioritas, berbeda dengan layanan yang biasanya. Maka di saat Anda berlangganan layanan prioritas, maka yang pertama akan Anda dapatkan adalah satu, channel RSP prioritas. Kemudian kedua adalah grup Ruang Sampah 3 prioritas. Yang ketiga adalah channel swing RSP prioritas. Yang keempat adalah edu dan data center SP prioritas. Yang kelima adalah konsultasi private 24 jam. Nah, dari setiap layanan ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah untuk channel daily atau menu swing, menu daily ataupun live trade, maka akan disampaikan pada layanan nomor 1, yaitu channel RSP prioritas. Di sini juga akan disampaikan bagaimana ketika saham itu mencapai area TP-nya atau review setelah pagi kita rekom ya. Kemudian yang kedua adalah grup RSP prioritas di mana semua member bisa berdiskusi dua arah dan juga berdiskusi dengan member-member lainnya. Jadi kita terbuka, tidak kita otoritas ya. Jadi bisa berdiskusi apapun, bahkan saham Bapak Ibu ingin bertanya apapun bisa di situ. Kemudian yang ketiga adalah channel RSP yang khusus untuk swing. Jadi Bapak Ibu yang berhalangan untuk daily atau untuk live trade, maka Bapak bisa fokus pada channel swing. Biasanya member kami yang berlangganan channel ini prioritas dan hanya memanfaatkan channel swing aja, biasanya adalah para pekerja ataupun orang-orang sibuk pebisnis. Nomor 4 adalah layanan data dan edu center kami yang boleh diadu dengan program-program sekuritas. Bahwasanya kami melakukan update terbaru berdasarkan apa yang BI share. Namun kita pilih untuk yang penting-penting saja agar tidak menjadi spam untuk semua member. Agar semua member bisa membaca yang penting-penting saja. Seperti contoh ada berita red issue, karena kita lihat bahwasanya di berita itu selalu telat munculnya. Jadi bocor dulu dari BI, baru beberapa waktu setelahnya baru dimunculkan di berita. Nah, selalu menjadi layanan kami adalah konsultasi private 24 jam. Bapak Ibu yang malu untuk bertanya di grup atau berinteraksi di grup, maka bisa konsultasi private bersama mentor-mentor kami, baik dari mentor khusus swing, mentor untuk daily dan live trade, dan ataupun konsultasi portofolio kepada kami. Akan kami buatkan, misal ada yang sangkut karena market merah, seperti ini, karena kemudian join dengan kami, maka akan kami buatkan table sheet-nya. Apa, dalam artian, misal dia beli saham apapun, misal 10 saham, maka kita hitungkan kalkulasinya bagaimana rekomendasi yang kami berikan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, benefitnya apa aja sih untuk menjadi member prioritas? Yang pertama, di channel swing RSP prioritas ada menu pagi, kemudian menu live trade, dan semua ini dengan trading plan yang lengkap. Baik, kemudian ada menu jajan sore atau beli sore jual pagi atau jual ketika sudah cuan. Kemudian keempat adalah sinyal bandar. Nah, di mana sinyal ini akan terbit bersifat hampir 100% cuan, namun jarang, karena sinyal bandar tidak mungkin kita tanpa validasi dulu. Kemudian nomor 5 ada berita update pasar modal. Kemudian yang keenam adalah review emiten. Lanjut ke nomor 2. Kemudian di grup RSP prioritas, maka Anda akan mendapatkan grup chat yang premium. Bebas bertukar para member untuk melakukan pendapat dan saran, serta berkomunikasi intens dengan para mentor. Dan juga ada bot chart otomatis. Nah, Bapak Ibu yang bingung analisa atau menggambar secara manual, maka bisa menggambar secara menentukan misal supportnya garis MA-nya secara otomatis. Nah, yang ketiga adalah grup ini terhubung dengan channel. Channel otomatis, channelnya ada channel live trade dan daily. Nah, karena yang swing, maka akan khusus untuk swing, agar tidak tercampur faktanya. Kemudian, channel swing RSP prioritas. Di sini ada menu swing trade dan analisis lengkapnya, baik itu area beli, alasan beli, apakah bandar akumulasi, trading plan TP1, TP2, TP3, kemudian apakah saham itu syariah atau non-syariah, kemudian ada hal-hal lain lagi yang akan dijelaskan lengkap di setiap menu yang diupdate beserta gambar chartnya dan polanya. Kemudian ada review juga setelah beberapa waktu menu itu berjalan. Dan disertai juga tentunya risk dan reward hingga perkiraan waktu untuk hold. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Di sini adalah Edu dan Data Center RSP prioritas. Isinya apa saja? Ada Insider Bitfund, Corporate Action Update, kemudian e-book belajar saham, kemudian ada edukasi saham. Jadi selain corporate action dan lain sebagainya, kita ada namanya layanan weekend education, di mana ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan market yang terjadi secara seminggu ke belakang atau beberapa waktu ke belakang untuk membantu Anda menangani hal-hal yang terjadi di market. Kemudian lanjut ke layanan nomor 5. Nah, konsultasi private 24 jam bisa terjadi melalui antara beberapa mentor kami, baik langsung ke guest ataupun ke mentor RSP yang lainnya, ataupun yang pertama adalah konsultasi portofolio. Nah, dibimbing portofolionya karena biasanya member yang bergabung kami ada yang juga yang sedang mengalami krisis, dalam artian dia bingung harus cut loss atau harus hold karena dia asal beli sahamnya. Tidak tahu trading plan ya, maka kami buatkan trading plan-nya. Kemudian privasi Anda terjamin, siapapun Anda, berapapun harta Anda akan kami layanin dengan maksimal mungkin dan privasi Anda terjamin. Jadi tidak perlu bocor atau takut, misal dana Anda berapa ataupun keluarga Anda yang pengen tahu ternyata dana Anda banyak, kami jamin privasi Anda aman. Kemudian kami juga ada konsultasi berkala. Jadi setelah kita konsultasi portofolio, Bapak Ibu semuanya bisa memulai konsultasi dengan kami ataupun menunggu kami mengadakan konsultasi mingguan. Jadi setiap minggu kami chat Bapak Ibu untuk menanyakan keadaan portofolio Bapak Ibu dan perkembangan Bapak Ibu semua. Nah, seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwasanya konsultasi ini kapan saja sesuai dengan kenyamanan Anda masing-masing. Kemudian lanjut. Nah, dengan benefit yang sebanyak itu, maka kita mengadakan pricing plan. Yang pertama ada 12 bulan, di mana harganya adalah hanya 125.000 per bulan, dengan total 3.600.000 untuk yang daftar hari ini per bulan ini adalah 1.699.000 saja. Sangat murah. Bila dikatakan bahwasanya per hari nggak nyampe 3.000, nggak nyampe 4.000 atau nggak nyampe 5.000 lah. Nah, bayangkan adalah harga ini seharga es teh per harinya, maka Anda mendapatkan benefit yang sangat banyak. Dengan benefit bintang 5 dengan harga kaki 5. Kemudian yang monthly ada dengan harga Rp299.000 dan kemudian yang per 3 bulan kami juga ada dengan harga Rp165.000 per bulannya. Jadi total yang harus dibayarkan adalah Rp599.000. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh member kami yang melakukan swing ya. Itu yang melakukan swing, mereka fokus pada swingnya, maka cuannya seperti itu. Kemudian ada juga kita lihat ada yang 48%, ada yang juga dengan daily yang di ujung itu dengan contoh bird itu dengan untung 3% saja. Itu yang untung film itu seperti contoh sinyal bandar karena dan insider, maka dia bisa untung sampai 500%. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang sedang scalping di ujung kiri. BIM mulai jalan, harap bersabar, waduh. Nah, itu seperti contoh-contoh seperti itu. Dan di sebelah kanan kita adalah contoh swing pendeknya. Ada di OCAS 35,78%. Lanjut. Boleh dibantu untuk ke slide selanjutnya. Nah, baik. Nah, baik, untuk ini contoh-contoh lagi lainnya. Contoh yang ada, ini kami melakukan screenshot dengan izin para peserta yang mengikuti membership kami. Jadi tidak asal kami screenshot. Ada yang juga minta disensor, kami sensor. Maka contoh-contohnya ada MEDC yang untung cuma 11%, tapi dengan modal 50 juta. Ada yang cuannya ratusan persen, kemudian ada yang cuannya 10%. Setiap masing-masing punya trading plan masing-masing dan punya potensi cuan masing-masing. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga salah satu testimoni member kami. Nah, alhamdulillah dengan bergabung dengan member Prioritas 43 dapat mentor-mentor yang sangat berpengalaman, kemudian memberikan cuan dan sebagaimana lanjutannya. Kemudian ada juga yang ingin bergabung untuk
melakukan sharing dengan para mentor, tidak perlu memerlukan menu. Jadi hanya butuh dengan sharing karena advice hijau hanya tidak dari satu orang, jadi dari beberapa orang agar ketika kita membeli suatu saham hati kita nyaman. Walaupun kita ahli, kadang kita masih butuh teman untuk melakukan mentoring agar kita tahu risk dan rewardnya secara tepat. Nah, ada juga yang bilang maksudnya admin fast respon dan menjelaskan sangat mudah dan diikuti, paham dan difahami. Dan merasa aman dalam bertransaksi karena kenyamanan Anda adalah prioritas Anda. Ketika Anda melakukan investasi tapi Anda tidak nyaman, maka Anda akan merugi. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ada promo lagi nih dari kita yang harganya tadi cuma 1.699.000 per 12 bulan, kemudian 299.000 per 1 bulannya. Maka untuk hari ini yang mengikuti kelas ini kami tawarkan special offer, yaitu potongan 50% hingga Rp150.000 dengan kode promo candlestick yang bisa masukkan ke website kami. Untuk admin dari PA3 mohon untuk dibantu linknya ya agar lebih cepat dan memudahkan member dalam melakukan check out. Sekali lagi, harga yang tadi awal kita potong dengan fasilitas bintang 5 dan harga kaki 5, kita dapat potongan lebih lanjut yaitu 50%. Nah, itu sudah ada ya. Silakan langsung ke websitenya, maka akan Anda bisa check out. Hanya untuk 5 orang tercepat, maka dapat diskon hingga 50%. Diskon 50% ya. Bukan hingga, namun diskon 50%. Sekali saya ingatkan bahwa fasilitas bintang 5 dan offer ini sangat terbatas, hanya 5%, maka Bapak Ibu silakan yang berminat, silakan check out sekarang, karena 5 peserta saja. Nah, mungkin ini dari saya, nanti kan kita bantu lagi untuk link check out-nya. Kemudian kita akan masuk kepada sesi yang namanya sesi materi. Kemudian setelah sesi materi kita akan masuk, mohon maaf, kita akan masuk kepada sesi praktek. Untuk pemateri apakah sudah siap? Ya. Oke. Baik, pemateri silakan untuk dilanjutkan. Oke ya. Jadi mohon maaf ini saya stop sharing sebentar. Nah, saya akan buka dulu. Oke, jadi ini bisa terlihat ya, share screen saya. Nah, ini apa bisa terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah bisa terlihat. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari banyak pola nih. Nah, sekarang kita coba gimana sih aplikasinya dalam dunia trading kita sehari-hari. Kita ambil contoh aja ya, salah satunya era di sini. Kalian lihat kalau kita jeli, kita bisa menemukan nih namanya pola bullish flag di sini. Nah, bisa dilihat semua ya di sini ya, polanya membentuk bullish flag ya. Nah, salah satu contoh ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini, seperti yang kita lihat di materi juga, bahwasanya ini sedang turun, kemudian dia breakout di sini, kemudian dia uji di sini, uji resist di sini. Tapi bukan di sini ya, di sini dia. Nah, ketika dia di sini mantul, nah dia naik nih ke sini. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi daripada continuation pattern yang bernama bullish flag, seperti itu. Nah, terus kalau misal candle-nya seperti apa? Nah, ini nih, candle yang seperti ini nih. Nah, ini bisa kita bilang, kita anggap sebagai candle shooting star ini. Nah, ketika dia sedang naik gitu kan, kemudian di sini ada ekor yang panjang, shooting star, nah kemudian dia turun di sini. Tapi pertanyaannya apakah di sini turunnya langsung? Ya karena market ini bukanlah sesuatu tempat yang ideal ya, banyak sekali hal-hal yang mempengaruhinya, ya dia tidak langsung turun jauh seperti itu. Dia masih ada tahapan turun seperti ini, dia naik dulu, turun lagi seperti itu. Nah, kemudian contoh pola yang lain, misal kita lihat TINS di sini. Oke, TINS. Nah, salah satu contoh ini adalah TINS. Di sini pada bulan Januari tahun 2021 kemarin, di sini membentuk pola yang bernama double bottom di sini. Di sini, double bottom. Kemudian double bottom, turun, ya turun dia. Kemudian sampai ke neckline-nya atau lehernya di sini. Nah,
dia turun tembus sampai ya memang di sini dia akan naik lagi seperti itu. Namun dia akan tetap turun. Nah, ini tim sini adalah salah satu contoh bentuk pola dari double top seperti itu. Ada juga temas. Baik, mohon ditunggu sebentar, ada kendala sinyal sepertinya. Oke, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Saya share screen ulang ya. Apakah share screen saya dapat terlihat? Baik, sudah terlihat. Nah, kemudian ada satu lagi nih contoh di mana temas TBK di sini, kodenya temas. Nah, ini ada, kalau misal kita lihat seperti ini ya seperti candle biasa saja seperti itu kan. Namun kalau kita bisa jeli melihat di sini dia membentuk pola yang bernama falling wedge. Di sini. Bisa dilihat ya. Membentuk segitiga. Nah, seperti apa dia? Dia nih sahamnya dari naik kan ya. Nah, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun ke sini, naik. Nah, di sini ini adalah falling wedge, yang mana itu adalah tanda-tanda kenaikan. Coba kita lihat di sini. Dia 2 kali di sini dia uji support ya, bahkan 3 kali, 1, 2, 3 di sini. Nah, setelah ini berhasil teruji, dia naik nih di sini nih. Ada candle bisa kita anggap sebagai bullish engulfing ya ini ya, karena ini menutupi seluruh warna merah ini, disertai dengan volume juga. Nah, kemudian dia naik di sini. Nah, di sini ada candle seperti ini. Candle apa ini? Candle yang ini bearish engulfing. Bearish engulfing kenapa? Karena ini kecil, kemudian dilingkupi oleh yang warna merah ini. Tutupi, turun dia. Seperti itu. Ada lagi? Ya, ada lagi. Ini contohnya. Becap ya di sini ya. Becap di sini. Nah, becap di sini itu dia membentuk pola, kalau yang di sini itu adalah bearish flag. Membentuk kotak dia. Memang secara apa ya? Secara kasat mata kita nggak bisa ngelihat. Nah, tapi kalau misal kita perhatikan dengan seksama, ini membentuk yang namanya bearish flag. Turun, konsolidasi dia di sini, membentuk seperti bendera seperti ini. Nah, lalu dia breakdown di sini, turun lagi. Contoh lain lagi, ada. Oke. Nah, di sini juga nih. Contoh seperti ini. Kan seperti ini kan. Nah, bullish flag seperti bendera lagi. Kemudian juga nih, dia membentuk segitiga. Bullish pennant. Nah, 1 naik, 1, 2, 3, 4, nah 5 di sini dia naik. Seperti itu ya. Ya, jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan ya, beserta juga contoh-contohnya dalam dunia kita trading sehari-hari. Ya, harapannya ilmu ini bisa benar-benar Bapak Ibu manfaatkan biar
memiliki arahan yang jelas, memiliki arah yang jelas dan target yang jelas di pasar modal. Nah, karena materi sudah selesai, masuk ke sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih pemateri atas materinya hari ini. Kemudian kita mulai dari awal saja karena memang tadi ada yang tidak membaca, mungkin karena sesi pertanyaan harusnya ditanyakan di Q&A. Oke, harga saham yang naik. Harga saham yang naik disertai volume yang tinggi, harga saham akan naik ya. Jadi kalau kita lihat di table bid and offer, berarti harga bisa naik. Mungkin table bidnya yang tebal, apakah harga pasti naik atau tidak? Mungkin bisa dibantu oleh pemateri untuk menjawabnya. Oke. Harga saham naik disertai volume yang tinggi, harga saham akan naik. Oke, kalau misal kita melihat harga saham ya, ketika misal kita melihat secara teknikal, itu akan lebih baik ketika kita melihat end of day. Dan yang kita lakukan adalah menganalisa untuk memprediksi harga saham di hari berikutnya. Karena ketika end of day semua itu telah terkonfirmasi. Jadi ketika misal dia break resist, break suatu resisten dengan dengan volume yang besar juga, maka itu mengindikasikan bahwasanya break resisten tersebut valid dan dia akan melanjutkan kenaikan. Namun ketika misal sedang lift trade, kita bisa melihat dari bid dan offer. Nah, dari bid dan offer, apakah kita melihat dari volumenya? Tidak juga. Kita bisa menganalisa itu melalui frekuensinya ya. Kalau misal saya pribadi ketika melakukan trading, kalau lift trade itu saya lihatnya pertama itu adalah frekuensi, yang kedua baru volumenya. Karena frekuensi ini merupakan elemen penting dalam kita menganalisa pergerakan saham. Semakin sedikit frekuensinya ya sebenarnya semakin bagus. Karena semakin sedikit orang yang beli dengan volume yang sama, maka artinya power untuk membeli saham tersebut itu lebih besar. Seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari peserta ya. Untuk bisa tahu candle konfirmasi yang valid itu bagusnya pakai time frame berapa ya? Kalau misal candle konfirmasi yang valid, kalau misal kita di dunia saham, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan time frame daily. Anggapannya besok itu adalah hari market kan, hari bursa. Nah, hari ini malamnya kita itu sudah melakukan analisa. Jadi ya kita menganalisanya itu menggunakan time frame daily. Kalau saya sendiri yang menggunakan time frame daily, bisa menggunakan time frame yang lebih kecil. Namun saya biasanya menggunakan time frame yang lebih kecil ini hanya untuk melihat volume pada menit-menit tertentu. Misal ada kenaikan harga. Apakah kenaikan harganya ini disertai dengan volume? Nah, maka ya saya breakdown ke yang lebih kecil, misal time frame 10 menit seperti itu. Oh, di menit sekian dia lebih banyak. Tapi overall paling enak itu menggunakan time frame daily karena pembentukan harga pasar itu dibentuknya adalah harian seperti itu. Baik, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari peserta ya. Bagaimana cara menentukan support ke-1, support kedua, dan support ketiga, dan bagaimana cara menentukan resist ke-1, resist kedua, dan resist ketiga dengan melihat candlestick. Terima kasih. Oke, wah ini pertanyaannya bagus ini, menarik. Jadi support 1, support 2, resist 1, resist 2, resist 3 itu bisa kita tentukan kalau misal mau secara manual ya. Kita lihat aja perkumpulan harga yang paling banyak daripada candlestick. Misal harga pembukaan dan penutupan berkumpul di titik 300 misal. Bisa kita anggap di situ bahwasanya tempat tersebut adalah support atau resistennya. Nah, atau bisa juga kita menggunakan pantulan-pantulan harga atau ekor-ekor yang panjang dari candlestick. Nah, kalau misal ekornya panjang berada di atas, ya maka itu bisa kita anggap sebagai resist. Resist 1, resist 2, resist 3, support 1, support 1, support 2, support 3 itu adalah posisi psikologis sebenarnya, bukan absolut. Nah, namun kalau misal kita mau menentukan seperti itu, biasanya
support 1 itu ada di pantulan harga terdekat dengan harga pasar saat ini, kemudian support 2 pantulan di bawah yang lebih jauh lagi. Nah, sama juga begitu juga dengan resist. Kalau resist dia misal harga sekarang 500, kemudian di resist ada pantulan harga yang cukup panjang, ekor yang berujung di 530, kita bisa asumsikan bahwasanya R1-nya ada di 530. Kemudian ada pantulan lagi nih yang cukup panjang pada candle sebelumnya. Misal candle 2 minggu yang lalu, pantulan sebelumnya itu di harga 545. Maka bisa kita asumsikan bahwasanya level psikologis resisten itu berada di 545, seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, untuk pemateri untuk dibantu baca chat di akhir ya, ada chat sebentar untuk pemateri. Ya, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kapan kita melihat candle seperti bullish harami dan lain-lain, apakah saat market berjalan atau di hari sebelumnya waktu market close? Mungkin maksudnya itu atau saat running trade terjadi atau saat sudah end of day. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau misal kita mau melihat kevalidan suatu candle, kalau misal kita melihat masih saat market berjalan, itu nanti bisa aja saat closing dia berubah pola candle-nya. Maka dari itu, yang paling tepat untuk melihat candle itu adalah saat end of day. Sehingga kita bisa menentukan langkah kita di hari esok seperti apa. Kalau untuk live trade, nanti metodenya akan beda lagi. Formula yang digunakan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya umumkan untuk pertanyaan kita batasi sampai 11:20 dan 3 pertanyaan lagi ya. Kemudian ada pertanyaan yang cukup kompleks. Yang pertama adalah fenomena retest yang terjadi sebagian retail sedang take profit atau ada hal lain lagi di baliknya. Maksudnya bagaimana dengan fenomena retest itu terjadi? Apakah karena retail sedang take profit atau ada hal lain? Oke, langsung saya jawab ya. Kalau misal retest atau penurunan harga, kalau misal kita berbicara secara ekonomi, ya tentu ini karena ada orang-orang yang melakukan take profit seperti itu. Nah, namun kan biasanya kan market ini bergerak selangkah lebih maju daripada berita. Terjadi fenomena retest ini ya sebenarnya merupakan salah satu bentuk kekhawatiran market juga kayak gitu. Jadi orang berbondong-bondong untuk membeli. Namun di belakang hal tersebut ada, anggaplah retest ini seperti apa ya, seperti suatu harga yang disepakati oleh market bahwasanya harga tersebut itu adalah harga paling bawah, jadi market ya berbondong-bondong lagi untuk beli, atau memang ada sesuatu di baliknya, anggaplah bandar yang memiliki kepentingan seperti itu. Nah, jadi ya batas bawah yang bisa ditoleransi untuk dibeli lagi dan dinaikkan lagi, itu adalah di harga yang telah ditentukan oleh market misal, ya maka ya seperti itulah fenomena retest seperti itu. Ya ketika misal dia naik, memang sedang ada yang take profit, kemudian sedang turun, orang-orang sudah merasa harga ini rendah dan layak untuk dibeli, maka banyak yang beli dan akhirnya naik lagi seperti itu. Nah, ditambah lagi misal ketika sudah retest keluar berita baik, nah itu ya dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Biasanya seperti itu sih. Baik, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari orang yang sama, yaitu STA, apakah bagaimana pendapatnya? Karena pada tanggal 21 dan 22 September terbentuk dua hammer kesan tweezer bottom, namun harga menjadi sideways beberapa hari. STAA ya. Sebentar, saya lihat dulu candle-nya. STAA. Ya kalau misal biasanya kalau misal saham ya membentuk tweezer bottom
ya dia biasanya cenderung akan naik. Namun ketika dia berkelanjutan melakukan terbentuk pola yang tidak bergerak lah, anggaplah pola candle-nya nggak bergerak. Biasanya antara dua. Ketika misal dia sudah turun, itu bisa dianggap sebagai tanda redistribusi untuk diturunkan lebih lanjut, atau dia akan mengalami sideway untuk jangka yang cukup panjang, misal 2-3 bulan seperti itu. Ditambah lagi kalau misal kita mengkombinasikan dengan elemen teknikal yang lain, seperti moving average, kemudian volume, ya kalau misal kita lihat STAA realnya dia ini cenderung untuk turun lebih lanjut. Jadi asumsi saat ini ya STAA ini sedang redistribusi seperti itu. Untuk asumsi saat ini seperti itu. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah binary option termasuk bagian dari trading? Ini saya izin jawab. Untuk semua instrumen investasi selain dari saham yang ada izin dari OJK, kami berlepas diri dan kami tidak masuk di dalamnya. Jadi untuk binary option, kami katakan bukan dari bagian dari trading, namun judi. Kemudian ada permintaan untuk watchlist besok Senin. Mohon maaf untuk ini tidak bisa kami tampilkan karena memang kita sudah spill juga beberapa contoh seperti Wins dan Amar yang memang bisa dilihat juga kemarin Jumat sudah membuktikan sendiri persentase cuannya, kemudian sesi 2 juga naik, Amar sebagaimana kita bilang untuk sesi 2 pantau Amar, dan Wins juga nyampe di angka 304-310. Kemudian ada permintaan lanjutan, itu harganya nggak bisa dikurangi lagi, ya. Mohon maaf karena harga ini sudah sangat murah dengan fasilitas yang cukup lengkap. Kami tidak bisa mengurangi lagi dan diskon, ada tambahan diskon 50% dari harga yang tadi sudah dipotong, ada diskon 50% lagi, maka ini sudah menurut kami sudah sangat murah dengan kualitas begitu, karena kami juga perlu untuk membayar mentor dan lain-lain untuk menjaga kualitas kami. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, mungkin ini untuk pemateri ya. Di KOBX saat ini bisa dibilang itu candle bullish harami. Apakah benar? Sebentar saya cek dulu ya KOBX ya. KOBX ini. Bullish harami. Enggak membentuk bullish harami sih, tapi lebih cenderung ke candle piercing dia. Meskipun dia tidak dari bawah ya. Ini nggak bisa kita katakan bullish harami. Kenapa? Karena ya dia tidak ditutupi oleh ini. Dia tidak berada di tengah-tengah dan tidak ditutupi oleh candle yang merah sebelumnya. Seperti itu. Kalau misal di pola yang sebelumnya kita lihat, kalau misal KOBX itu dia cenderung ke shooting star, kemudian turun. Kalau misal untuk per hari ini masih belum jelas ini mau dibawa kemana daripada saham KOBX ini sendiri. Seperti itu. Sebenarnya kalau misal mau lihat bullish harami, contohnya itu bisa kita lihat di GPRA. GPRA pada tanggal 13 Oktober itu adalah salah satu contoh saham dengan candle bullish harami, seperti itu. Baik, kemudian ini pertanyaan untuk mungkin dari Pak Tiga ya. Trading bareng pas jam bursa saham satu hari rata-rata berapa kali? Untuk menu pagi kita tergantung dengan market dan analisis mentor, karena mentornya yang berjaga juga kadang bergantian A atau B. Maka itu ada di kebijakan mentor ya, itu untuk menu pagi. Kemudian untuk menu live trade itu tergantung dengan potensi cuan yang dihasilkan, tapi rata-rata lebih dari 2 sampai 3 kali. Selalu hampir lebih dari 2 sampai 3 kali untuk live trade-nya. Kemudian ada menu jajan sore itu untuk jika ada yang memungkinkan potensial. Kemudian untuk link absensi sudah kami bagikan di chat Zoom, dan untuk link bagi yang ingin berlangganan promo dengan potongan 50%, silakan masukkan kode kupon candlestick sekali lagi dan bisa klik website di chat Zoom ya, ada link websitenya, dan link absensi juga sudah dibagikan di chat Zoom. Silakan untuk mengisi link absensi juga, atau mungkin dari admin Patika apakah bisa membantu nanti dengan mengirimkan pesan kepada peserta. Bagi yang kelupaan silakan hubungi admin kami dengan melampirkan bukti-buktinya. Kalau sertifikat bagaimana caranya? Nanti link sertifikat akan kami kirim Pak Ibu untuk bagi yang mengisi dan melampirkan buktinya. Jangan khawatir bahwa Ibu akan selalu menerima pesan dari kami untuk sertifikat dan rekaman kelasnya setelah mengikuti persyaratannya.
Terima kasih semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi yang kita sampaikan. Kritik dan saran Bapak Ibu selalu kami tunggu untuk membangun kelas yang lebih baik di kedepannya dan untuk membangun layanan yang lebih baik dalam membership dan lain sebagainya. Kemudian kami ada kelas lanjutan di akhir bulan ya, tanggal 30 kurang lebih, mengenai mentoring portofolio. Jangan sampai lewat karena saya yakin banyak orang yang sedang butuhkan mentoring karena market sedang tidak baik-baik saja. Ya, kemudian untuk admin 43 mohon dibantu itu untuk KYC-nya karena tidak bisa upload SS. Ya, baik. Untuk harga sudah diskon 50%, kemudian diskon 50% lagi. Iya, Pak, benar. Karena yang harga awal 3.600.000 maka diskon jadi 1.699, kemudian diskon lagi 50% tadi. Namun diskon yang kedua hanya untuk 5 orang tercepat ya, Pak ya. Jadi yang check out terakhir, mohon maaf kami tidak bisa memprosesnya karena ini berupa kupon. Jadi siapa yang cepat maka akan dapatkan double diskon. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan untuk menanyakan di grup, di Telegram, maupun di WhatsApp, ataupun untuk masalah upload dan bukti SS serta untuk langganan bisa hubungi customer service kami. Mungkin admin 43 juga bisa cantumkan untuk customer service untuk follow up pendaftarannya. Mohon dibantu ya untuk sebelum member meninggalkan kelas untuk ya itu ada websitenya, kemudian customer service-nya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sudah bisa meninggalkan kelasnya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih admin. Terima kasih.